Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Syawah Ramadhania. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bahasa Indonesia mengenai tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu? Mengapa bahasa Melayu? Karena pada abad ke-14 bahasa Melayu ini sudah digunakan pada masyarakat dahulu sebagai bahasa perdagangan. Ada beberapa faktor juga mengapa bahasa Melayu pada saat itu bisa diterima oleh masyarakat. Faktor yang pertama, karena bahasa Melayu merupakan lingua franca, yaitu bahasa penghubung antar penduduk di Nusantara. Faktor yang kedua, bahasa Melayu sederhana, maksudnya tidak ada tingkatan, baik bahasa kasar atau bahasa halus. Faktor yang ketiga, bahasa Melayu mudah diterima oleh berbagai suku. Dan faktor yang terakhir adalah bahasa Melayu merupakan bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan dan diubah menjadi bahasa resmi negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dikarenakan undang-undang pada saat itu baru disahkan. Seiring berjalannya waktu, zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa juga mulai menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan pada saat itu. Fase yang pertama, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang ditandai dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo dan adanya Ejaan Van Oppissen. Dan yang kedua, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36, Kongres Bahasa Indonesia II yang berada di Medan, Ejaan Suwandi, Ejaan yang disempurnakan, Praseminar Politik Bahasa Nasional, Seminar Politik Bahasa Nasional, dan Seminar Politik Bahasa. Dan fase yang terakhir ada fase Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ditandai dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Ada juga beberapa peristiwa sebelum mengukuhkan bahasa Indonesia, yaitu peristiwa Budi Utomo, peristiwa Serikat Islam, Balai Pustaka, dan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia saat ini banyak mengalami perkembangan, diantaranya berkembangnya kosakata singkatan atau biasa juga dikenal sebagai akronim, lalu meningkatnya pengguna bahasa asing. Nah teman-teman, ini tadi penjelasan singkat saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan, dan semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Video ini banyak kekurangannya, saya mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.